Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandara Hayu Widianti dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan soal jawaban UAS saya yang mana ada 2 soal. Yang pertama, saya akan membahas soal berikut. Di sini saya membuat program antrian untuk puskesmas. Di sini saya membuat program antrian untuk puskesmas. Nah, kita deklarasi ini ya, headernya itu ini. Headernya 3. Nah, ini kita juga pakai struct QU-nya untuk ngatur ini ya. Apa sih namanya? Biarin rapi gitu loh, ya kan? Ini juga to the max ya. Max-nya itu ini define max 100. Nah, ini QU antriannya. Saya atur di sini. Saya atur untuk poli umum, gigi dan KIA ya. Ini aja 3 aja. Lalu di sini saya juga pakai void initialize QU. Ini untuk pembayaran ya, Lalu kalau ini saya buat itu untuk menambah data ya. Misalnya ada yang baru daftar, nah itu nanti ke sini ya. Jadi dia ngedata dulu gitu, misalnya punya keluhan apa, masuknya poli apa, namanya siapa dan lain sebagainya. Ini ngaturnya di sini. Jadi kalau ini untuk QU untuk apa sih? Coba lihat dulu ya. Ini untuk menghapus data nih. The QU, oh iya ya, dari namanya aja The QU ya. Mohon maaf saya lupa. Ini untuk menampilkan ya, ini untuk menampilkan. Tuh di sini. Nah, ini perhitungan ya. Jadi misalnya tapi misalnya dia masuk poli apa, terus dia bayarnya pakai BPJS apa enggak. Nah, ini ngitungnya pakai ini ya. Pakai ini. Ini untuk memanggil pasien. Jadi di sini saya pakai fungsi untuk memanggil pasien dengan sistem gini. Kalau misalnya dia baru memanggil pertama kali, dia akan memanggil pasien paling pertama. Tapi kalau pasiennya sudah bayar, dia akan secara otomatis memanggil pasien berikutnya. Kalau kita memakai menu nomor 5 ya. Nah, ini untuk menu utamanya saya buat ada 6 menu, ada tambah antrian, hapus antrian, lihat daftar antrian, hitung biaya, panggil pasien berikutnya, dan juga keluar. Nah, ini kita switch biarin dia itu terhubung ya, fungsinya terhubung. Nah, di sini ada case 2 juga, case 3. Nah, ini tuh biar terhubung, biar saling terhubung. Tadi kan kita tulis instruksi atau perintahnya dulu. Nah, ini kita ngelist ya kan, ini kan cuma list. Terus kita case break biarin dia itu ngelink dengan perintah yang kita udah tulis sebelumnya gitu.
deh selesai seperti itu. Ini untuk percobaannya, kita bisa compile and run. Kita tunggu sampai dia selesai compile dan running. Kita bisa masukkan saja di sini tambah antrian. Misalnya namanya si Rohma ya. Rohma. Sakit apa nih, dia masuk poli umum ya saya. Poli umum. Pakai BPJS ya. Soalnya nggak ada duit. Terus kita tambah lagi. Misalnya siapa nih, nama bos saya ya, Sari misalnya gitu ya. Dia misalnya aja KIA. Nggak usah lah pakai BPJS ya, soalnya banyak duit. Udah. Kita bisa lihat ini. Panggil pasien berikutnya ya. Karena ini pertama kali, dia otomatis akan sesuai dengan urutan. Nah, seperti ini. Ya kan? Si Rohma dulu nih, soalnya Rohma duluan daftarnya. Terus kita hitung biaya ya, hitung biaya nih. Karena dia pakai BPJS itu jadi dia murah, cuman 20.000 doang. Sudah membayar yes or no? Yes. Nah, kalau kayak gini berarti dia udah pulang ya kan, terpulang. Jadi otomatis bakal lanjut ke pasien berikutnya. Ini Sari. Kita coba no dulu ya, no dulu. Kita panggil dulu namanya. Namanya kita panggil si Sari, udah. Terus kita bayar. Nah, tuh mahal kan, karena dia nggak pakai BPJS tuh, jadi 60.000 bayarnya. Udah selesai. Kita lihat daftar antrian ya. Daftar antriannya itu kan nggak bakal hilang. Kenapa? Karena walaupun dia udah pulang, kan tetap terdata ya kan, karena daftar. Nomor berapa tuh? Nomor 3 ya. Tuh ya, ada salah guys, harusnya saya tekan yes dulu ya, berarti dari ulang 4. Yes. Oke. Terus kita lihat daftar antrian, ada Rohma dan si Sari. Saya mau hapus semuanya aja ya, kita format. Ini kita pencet nomor 2, dia itu ngeformatnya itu berurutan ya, sesuai dengan daftar yang pertama kali. Jadi nggak random gitu loh ya, jadi sesuai dengan instruksi dari soalnya saya buat seperti ini. Nah tuh, jadi Rohma duluan yang kehapus. Kalau misalnya kita pencet 2 lagi, ya Sari baru kehapus. Nah bener gak nih, udah hilang. Coba kita lihat nomor 3 udah kosong ya, berarti daftarnya sudah diformat. Terus kita bisa keluar aja, tekan nomor 6, enter. Nah dia keluar sendiri. Sekarang saya mau bahas soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 di sini bisa open aja yang udah saya buat programnya. Sini nomor 2. Nah, ke atas, kita ke atas. Nah, kalau ini itu soalnya membuat apa sih? Sistem koperasi ya, sistem koperasi untuk perusahaan tadi, perusahaan apa dah, Sejahtera kalau nggak salah, Sumber Sejahtera ya, Sumber Sejahtera. Nah, Sumber Sejahtera nih headernya ini ya, ini headernya ini kita pakai vektor dan IO main IP juga ya. Nah, ini pakai struct.net sama item. Ini voidnya semua ya, voidnya semua nih. Apa sih bahasa Indonesianya? Deklarasi ya. Ini kalau misalnya kamu mau buat
perintah apa, kamu deklarasiin dulu ya di sini ya. Jangan lupa headernya diatur supaya deklarasi kamu itu bisa running. Ya, jadi deklarasiin dulu nih, misalnya tambah depan yang dibutuhin apa sih? Node dan head gitu ya, constring dan data, in dan beku, kayak gitu-gitu. Jadi kamu masukin dulu di dalam sini voidnya ya, ini yang dibutuhin apa-apa aja nih ya di sini. Udah dideklarasi, udah terus kamu tulis instruksinya ya, instruksi atau perintahnya. Instruksinya misalnya in main itu, nah in main ini yang di sini itu untuk menu pertama ya, menu pertama untuk menu anggota. Dia masukin aja yang dibutuhkan dalam anggota itu apa, misalnya nama, terus dana beku. Nah, ini masukin nih, ada berapa yang kamu mau masukin. Kalau misalnya ada 3 data berarti sampai case 3 ya, case 3. Nah, ini banyak-banyak ya, ada hapus depan, hapus belakang, tampil gitu-gitu. Ini menu-menunya lah gitu ya, in main. Menu utama. Nah, terus udah tulis menu utama, kita tulis lagi buat ditampilkan ya. Ini buat ditampilkan pakai cout perintahnya. Udah ditampilkan. Terus kita link ya, kita detailin lagi. Tadi kan cuma deklarasi doang kan, apa-apa aja nih yang mau di masukin ke data. Sekarang kita tulis programnya ya, supaya dia itu ngelink seperti ini ya. Dia pakai new node dana beku. Kebetulan compiler yang saya pakai juga bukan yang canggih banget, jadi saya pakai node anggota berhasil ditambahkan. Mirip ya, ini mirip. Jadi kalau mau tambah belakang, ini itu tambah di depan ya. Kalau tambah di depan itu dia pakai ini, head. Nah, kalau misalnya mau pakai tambah belakang itu pakai ini, dan cuman rumusnya juga beda ya. Rumusnya bukan rumus sih, perintahnya ya. Dia pakai if else sama while. Itu kan tadi pada ditambah depan sama tambah belakang. Sekarang kita mau kurangin depan sama kurangin belakang ya. Kita pakai perintah ini sama head juga, node head. Dia pakai if untuk menguranginya. Terus di sini hapus belakang, dia term ya, sama if else. Ini mirip-mirip ya. Jadi kalau misalnya mau belakang itu pakai if else, while. Nah, kalau hapus kan dihapus berarti delete, tambahin delete aja. Terus, nah ini untuk dana beku ya. Dana beku ini untuk menampilkan saja sih apa yang mau ditampilkan, misalnya daftar anggota sama dananya ya yang udah tersimpan. Tapi di sini saya juga tuh pakai temnya. Jadi dia kalau misalnya duitnya kurang deh habis beli gitu, ini bakal naik nih strukturnya, bukan struktur urutannya ya, ini mata duitan emang. Terus untuk ini perintah laporan keuangan itu mau nampilin jumlah anggota sama dana beku ya, total dana beku.
Dan kelola toko, di sini kita mau masukin bisa apa namanya, buat nambahin barang, terus bisa nampilin barang yang udah ditambahkan gitu ya. Di menu ini juga kita bisa masukin harga dan lain sebagainya. Nah, ini menu toko yang tadi sudah saya bilang, ini untuk menampilkan ya pakai see out. Terus untuk perintah tambah barang di sini pakai see out dan get line ya. See out, get line, baru deh dipakai see in. Jangan lupa pakai ini nih, store pushback item ya. Store pushback item. Udah tuh ya kan, ini store empty, ini kalau kosong ya. Kalau misalnya stoknya itu kosong gitu. Nah, ini pengaturan harga nih, ini pusing banget nih kalau udah ngitung-ngitung kayak begini ya. Bolak-balik, kadang duitnya gak sesuai dikuranginnya. Ini paling penting banget nih kalau misalnya kamu mau nentuin harga tuh harus ngerti yang bagian ini sih ya. Tambah kurang, mana yang harus ditambah, terus mana yang mau dikurang, kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Oh, ini harganya nih, harga, ini stoknya. Jadi di sini saya kasih perintah biar dia itu bisa ngurangin harga sama ngurangin stok sampai 0 ya, karena sebelumnya saya udah coba-coba kagak bisa sampai 0, terus baru bisa lagi berkurang. Setelah memahami dengan susah payah, mohon maaf ketawa, menertawakan diri sendiri. Nah, ini peminjaman ya. Kalau misalnya mau beli-beli lah, sebenarnya dibilang pinjam juga enggak ya, karena kan kita ambil barang nih, karena nggak ada uang cash, otomatis uang dana beku yang udah pernah disimpan itu bakal langsung berkurang gitu. Terus di sini juga, nah ini ya, pilihan barang ada banyak ya, dia pakai if stoknya tidak mencukupi. Ini detail-detail yang tadi ya, kalau misalnya udah habis dibeli itu saya pakai rumus ini. Terus kalau uangnya udah habis juga kayak gitu, pakai dual dalamnya ada if. Kalau ada yang perlu kamu tampilin bisa pakai see out. Void ini kenapa sih pakai term? Nah, term ini kan bagian belakang ya, yang tadi belakang gitu. Ini maksudnya itu untuk sisanya. Belakangnya itu apa? Kalau belakangnya itu terkait dengan dana beku, berarti sisa uang kayak gitu. Jadi tergantung di belakang ini nih, kamu gunainnya untuk apa gitu. Term ini bisa fleksibel ya, jadi bisa buat antrian juga, apa, pengurangan dana seperti itu. Lalu ini laporan peminjaman. Laporan peminjaman. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Yang mau ditampilin ini tuh dana beku, total beli, sisa uang. Ya, sisa uang kayak gini. Nah, ini itu perkiraan string lah ya, perkiraan stringnya. Nah, di sini kita link lagi itu dana beku gitu kan. See out, tampil barang store ini yang stoknya, sisa stoknya gitu. Daftar barang toko. Nah, udah sih segitu aja.
Sebentar saya mau cas dulu ya, soalnya lowbat. Sekarang kita peragain. Seperti tadi, kita akan compile and run. Kita tunggu sampai dia bisa running. Nah, ini agak rumit ya. Agak rumit sebenarnya. Yang disuruh itu kalau sesuai soal itu ada cuman ini tambah anggota tambah depan, tambah belakang, hapus depan, hapus belakang, terus tampilkan sama selesai. Tapi sebenarnya ini juga bisa fleksibel ya, kalau nggak harus data anggotanya yang hapus dari depan ke belakang, tapi saya pakai ini untuk hapus atau menambahkan anggota baik dari depan maupun dari belakang. Nah, karena dia soalnya itu untuk membuat sistem koperasi ya, jadi saya pikir harus menambahkan atau menganalisa apa-apa aja yang dibutuhkan dalam koperasi, misalnya manajemen keuangan, terus laporan keuangan ya, yang masuk ataupun yang keluar, dan juga dana koperasi itu sendiri ya, yang mana dana koperasi itu kan biasanya ya dari anggotanya, jadi kita juga bisa menambahkan anggotanya atau mengurangi anggotanya. Lalu kita juga bisa, yang pasti bisa mengelola tokonya itu sendiri, karena sumber koperasi kan dari toko ya, semuanya dari toko, jadi bisa kelola, nambahin barang dan stok gitu-gitu ya. Ini kita coba nomor 1, coba kita masukin nama sendiri ya, Nanda. Sini dia simpan uangnya 90.000 aja. Terus Rohmah, dia kita pakai uang 100.000. Nolnya kebanyakan, ini 1 juta ya, 100.000 aja yang banyak. Udah, kita akan coba kelola toko koperasi dulu. Tuh, bisa tambah barang atau tampilkan. Tapi biar cepat saya tambahkan barang aja ya, tidak perlu menampilkan. Saya akan masukkan sedikit saja untuk barangnya atau yang bisa dibeli, karena untuk menghemat waktu. Makanan dan minuman. Makanan di sini kita perkirain harganya 30.000 aja. Terus stoknya 3, jangan banyak-banyak, sedikit aja lah ya. Terus nama barang selanjutnya minuman ya, minuman. Harganya murah aja, 15.000 ya, kayak es teh Solo. Terus barangnya juga stoknya 5 aja lah ya. Udah, kembali kita pencet 3. Terus kalau udah kayak gini kita udah bisa minjem dong. Kalau udah ada anggota, udah ada uangnya, dan sudah ada barangnya, kita bisa menekan menu nomor 8. Nomor 8 ini siapa yang mau beli? Nah, misalnya Nanda dulu ya. Nanda mau beli apa ya? Nanda mau beli minuman aja, nih nomor 2. Mau beli berapa? 2 aja jumlahnya ya buat si Rohmah. Nah, terus udah, kalau udah nggak mau beli-beli lagi, udah tekan 0 aja, keluar. Terus misalnya si Rohmah beli ya, kan si Rohmah belinya uangnya lebih banyak, jadi Rohmah aja yang traktirin makanan. Di sini makanan nomor 1 masukin, beli berapa? 2. Udah deh, kita keluar. Udah keluar, berarti kita udah bisa mengecek laporan peminjaman dan juga laporan keuangan operasi. Ya, ayo kita coba cek nomor 9. Tampilannya kan seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini.
Nah, ini sisanya, sisa yang ada di koperasi. Tadi kan udah dibeli sama si Rohma 2 makanannya, jadi sisa 1. Minumannya udah dibeli 2 sama si Nanda, jadi sisa 3 ya guys. Terus sekarang kita laporan keuangan ya. Kita lihat laporan keuangannya, bener gak nih ya? Ini dana bukunya tadi udah berkurang 40 tambah 60 100 ya. Coba bener gak? Kita lihat di menu nomor 6. Bener ya, sisanya 100.000 udah kayak gini. Nah, coba kita tambah anggota nih. Boleh mau anggotanya tambah di depan atau di belakang gitu ya, terserah. Tapi saya mau tambah dari belakang. Misalnya si Acong ya, si Acong di sini uangnya 50.000 aja, jangan banyak-banyak jajan. Udah, terus kita mau tampilkan dulu ya untuk menunjukkan bahwa apakah anggotanya sudah bertambah atau tidak. Ya, tampilkan nomor 5. Nah, ini nomor 5 ya, 40.000. Si Acong 50.000. Tadi kan 40.000 sama 60.000, 100. Nah, ini tambah si Acong nih. 50 jadi 150. Coba lihat lagi nomor 6, laporan keuangannya. Betul gak 150? Betul ya, berarti ini logikanya udah benar. Terus kita coba kurangin. Sekarang ini tadi kita lihat di atas urutannya. Sekarang urutannya si Rohma ada yang paling di atas daftarnya. Berarti kalau kita mau kurangin dari depan, itu yang bakal kehapus namanya si Rohma ya. Kita hapus nama si Rohma dari depan berarti ya. Nomor 3, menu nomor 3. Sudah ya. Coba kita cek bener gak nih udah kehapus. Kalau udah kehapus berarti duitnya berkurang dong. Ya, langsung aja kita tekan nomor 5. Udah berkurang ya sisa Nanda sama si Acong. Ini jadi total dananya 110. Bisa dicek di menu nomor 6. Balik lagi ke nomor 6. Benar, sisa 110.000. Udah begini berarti logika perhitungannya udah benar ya. Udah benar. Kalau misalnya mau kembali itu ya, bisa langsung tekan selesai aja nomor 10. Nah, kalau mau keluar bisa langsung enter aja, dia akan exit sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya soal nomor 2. Semoga jelas ya, jelas sejelas-jelasnya. Tolong Bapak semoga Bapak dikasih kemurahan hati dan bisa memberi saya nilai yang bagus. Amin. Terima kasih Bapak untuk 1 semester ini. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.